Bab 641. Begitu kata-kata Ragnar jatuh, pengawalnya segera menyerbu. Praktisi ini menendang kaki mereka di rak obat di semua sisi, menjatuhkan semua bahan obat Cina ke tanah, dan menghancurkan semua pot obat menjadi berantakan. Dalam sekejap, klinik besar itu berubah menjadi berantakan. Jenggot Tianqi bergetar, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan, jadi dia hanya bisa melihat mereka hancur dengan mata dingin. Setelah berantakan, toko itu hancur dan tidak seperti yang terlihat. Ragnar hanya mendengus dingin dan berkata, "EMRC, aku akan memberimu 3 hari untuk dipertimbangkan. Sebelum Anda berjanji kepada saya, jika klinik Anda berani dibuka kembali, saya akan menghancurkannya lagi sampai Anda setuju. Lakukan sendiri." Setelah itu, dia berbalik dan pergi bersama Roger dan pengawalnya. Pemuda klinik, melihat klinik dihancurkan dan dihancurkan, menangis dan berkata kepada Tianqi, "Isi, Dokter Jenius, ayo panggil polisi." Tianqi melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, Tidak, tangan dan matamu terbuka ke langit, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah." Anak laki-laki itu buru-buru bertanya, Apa yang harus saya lakukan?" Tianqi berkata dengan acuh tak acuh, Kami akan memperbaiki klinik bersama dan membuka kembali secepat mungkin." Anak laki-laki itu berkata, "Tapi orang itu baru saja berkata, jika kamu membuka kembali, dia akan datang untuk menghancurkan." Tianqi berkata dengan acuh tak acuh, Saya di sini. Apakah karena saya takut dia akan pergi ke toko lagi? Apakah saya tidak boleh membuka klinik? Saya telah belajar kedokteran seumur hidup, dan saya akan berhenti bertemu orang karena takut dia akan pergi ke toko?" Melihat ekspresi Tianqi yang acuh tak acuh, pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas atas keberanian dan keberanian dari dokter jenius tua, serta kebaikan hati, penyembuhan dan penyelamatan hatinya. Jadi dia buru-buru bertanya, Apakah Anda ingin menelepon Sister Sofia agar dia bisa kembali secepat mungkin? Dia masih menunggu untuk menjemputmu untuk menghadiri pesta ulang tahun keluarga Song." Tianqi mengangguk, dan kemudian teringat bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Song. Beberapa hari yang lalu, ketika Song datang menemuinya untuk perawatan, dia telah menceritakan tentang ulang tahunnya yang ke-80 dan mengundangnya untuk berpartisipasi. Kemarin, Sofia pergi ke Songhai untuk menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Tuan Song. Dia siap untuk kembali pagi ini, dan kemudian menjemputnya dan pergi ke rumah Song bersama. Pada saat ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa keluarga Wu dan putranya dikatakan tinggal di keluarga Song sekarang. Karena itu, ayah dan anak keluarga Wu pasti akan menghadiri pesta ulang tahun pada siang hari. Ketika dia memikirkan hal ini, Tianqi memutuskan untuk tidak menghadiri jamuan ulang tahun. Ketika saatnya tiba, dia akan bertemu dengan keluarga Wu dan putranya. Jika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertengkar dengan mereka, dia akan menambah masalah pada bintang Song ulang tahun lelaki tua itu. Oleh karena itu, lebih baik tidak pergi. Kebetulan dia tidak berniat menghadiri pesta ulang tahun sekarang. Kliniknya hancur, dan semua yang dia pikirkan sekarang adalah segera memulihkannya. Selain itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa melepaskan klinik di dalam hatinya. Bahkan jika dia secara paksa melepaskan barang-barang klinik dan pergi ke pesta ulang tahun guru tua Song, dia pasti linglung, dan semua miliknya pikiran masih ada di klinik. Jika Tuan Song melihat petunjuk apapun, akan sulit untuk menjelaskannya. Oleh karena itu, setelah musyawarah, dia memanggil nyanyian guru tua, minta maaf atas kesehatannya, dan mengambil keputusan dengannya, jadi jamuan ulang tahun ini dia tidak akan pergi. Guru tua Song peduli untuk sementara waktu, dan dia lega ketika dia mendengar bahwa dia hanya sedikit terpengaruh oleh dingin, tetapi dia tidak bisa memaksanya, jadi dia membuat janji dengan Tianqi dan berkumpul lagi secara pribadi. Pada saat ini, keluarga Wu dan putranya kembali ke keluarga Song dari klinik dengan mobil. Awalnya, rencana Ragnar adalah datang dan memberitahu Tianqi tentang situasi di mana Tianqi pasti akan menyelamatkan keluarga Wu. Kemudian dia segera bersiap untuk pergi ke Suzhou untuk merawat putranya yang lebih muda, Wu Qi. Saat itu, dia akan membiarkan pesawat khusus membawanya ke sana. Putranya pertama-tama menghadiri pesta ulang tahun Pastor Song, dan kemudian kembali ke Suzhou. Bab 642. Tanpa diduga, meski rencananya indah, kenyataannya sangat kejam. Tianqi langsung menolak ajakan Ragnar. Tidak hanya itu, tapi juga mengatakan bahwa putra bungsunya ada atas kemauan sendiri, yang membuatnya marah. Bahkan ketika dia masuk ke dalam mobil, dia masih mengutuk dan berkata, Tianqi, anjing tua, benar-benar tidak tahu bagaimana memuji. Jika bukan karena khawatir mendapat masalah, saya benar-benar menginginkan nyawanya." Roger di samping sangat senang. Ia selalu khawatir Tianqi benar-benar bisa menyembuhkan adiknya,
Namun setelah ia datang ke sini, Tianqi langsung menolak untuk merawat adiknya tersebut. Akibatnya, dia benar-benar kehilangan musuh yang kuat di jalur mewarisi keluarga Wu. Namun, dia tidak pandai mengungkapkan emosi ini, jadi dia berbisik, ayah, atau temukan saja beberapa pembunuh, dan datanglah dan lep leher makhluk tua ini suatu malam. Tidak. Ragnar berseru, meskipun barang lama ini tidak punya banyak uang, banyak orang besar berhutang budi padanya, dan bahkan mengandalkan dia untuk memperpanjang hidup mereka. Membunuhnya sama saja dengan mengumumkan kematian banyak orang besar sebelumnya, dan keluarga Wu akan menjadi sasaran kritik publik. Roger mengangguk dan berkata, ikuti apa yang baru saja kamu katakan, ayah, selama dia berani membuka klinik di masa depan, kami akan menghancurkannya. Ragnar berkata, itu hanya sedikit intimidasi pada yang lama. Yang terbaik adalah memaksanya untuk setuju melihat adikmu. Roger sedikit gugup, dan berseru, ayah, barang lama itu tidak setuju. Ragnar berkata, jadi saya akan meminta Tuan Song untuk membantu saya menjadi perantara. Roger berkata buru-buru, ayah, hari ini adalah pesta ulang tahun Tuan Song. Tidak pantas mengatakan ini, kan? Kamu benar. Ragnar mengangguk, dan berkata, kalau begitu bicarakan tentang itu malam ini atau besok. Kemudian Ragnar berkata kepada Roger, Duarnia, kamu harus cepat, menemukan cara untuk membina hubungan, dan membuatnya setuju untuk menikah secepat mungkin. Roger mengangguk dan berkata, ayah, jangan khawatir, saya telah menginstruksikan Liu Guang untuk membantu saya mempersiapkan hadiah dengan hati-hati. Saya akan memberikannya beberapa saat lagi. Saya yakin dia akan menyukainya. Ragnar bersenandung dan berkata, wanita ini sangat cakap. Jika kita bisa menikahinya, itu akan sangat membantu keluarga Wu kita. Kemudian Anda akan mewarisi bisnis keluarga dan menjadikannya sebagai penolong bijak Anda. Kakekmu bisa yakin. Roger menunjukkan ekspresi tekad. Ayah, jangan khawatir, aku akan menikahi Warnia di rumah, dia hanya bisa menjadi wanitaku. Sambil berbicara, mobil telah mencapai pintu rumah Song. Di luar pintu masuk utama area villa tempat keluarga Song berada, lampu sudah menyala. Sebagai pengontrol sebenarnya dari keluarga pertama Aurous Hill, Tuan Song dapat dianggap sebagai otoritas yang tinggi, dan perjamuan ulang tahunnya secara alami sangat megah. Meski belum resmi dimulai, banyak tamu yang datang setelah mendengar kabar tersebut dan menunggu di luar pintu gerbang kawasan villa. Lagi pula, keluarga Song adalah keluarga pertama di Aurous Hill, dan ada banyak keluarga kecil yang melekat padanya. Karena itu, tidak ada yang berani mengabaikan pesta ulang tahun Tuan Song. Pada saat ini, di luar pintu area villa, meskipun ayah Liu Ming, Liu Guang tidak diundang, dia sudah lama menunggu di sini. Melihat mobil ayah dan anak dari keluarga Wu kembali, dia segera menyapa mereka dengan kotak hadiah yang sangat indah. Ketika jendela mobil diturunkan, Liu Guang segera berkata kepada Roger dengan nada datar, Tuan. Roger, hadiah yang kau ingin aku persiapkan sudah siap. Mahakarya perancang perhiasan top Italia, Tuan Fisher, Anda memberi saya 100 juta. Setelah menghabiskannya, harganya 98 juta. Roger mengambil kotak hadiah di tangannya dan membukanya. Itu adalah gelang berbentuk indah bertatahkan lusinan berlian merah muda alami, yang sangat berharga. Ragnar di samping bertanya, apakah gelang ini disiapkan untuk Warnia? Iya. Roger berkata sambil tersenyum, gelang yang dia pakai sekarang terlihat sangat sampah. Diperkirakan nilainya ratusan ribu. Percayalah, saat Anda memberikan yang ini, dia akan menyukainya. Bab 643. Melihat putranya telah memulai serangan yang jelas, Ragnar mengangguk puas, dan memuji. Itu benar, Roger, kamu telah belajar mengamati gerakan dan memiliki target yang pasti. Roger tersenyum dan berkata, ayah, aku telah bersamamu begitu lama, dan aku telah belajar sedikit darimu, tapi dibandingkan denganmu, itu masih jauh di belakang. Tidak. Ragnar berkata dengan serius, Anda dapat mengamati bahwa gelang Warnia relatif tua dan tidak berharga. Ini sudah merupakan peningkatan besar. Anda dapat membeli yang lebih baik untuk menyenangkannya dan membuktikan bahwa Anda sedang melakukan sesuatu sekarang. Jauh lebih dewasa dan stabil, tidak buruk, tidak buruk. Baik sekali. Roger dipuji, dan dia sangat gembira. Melihat mata pesek Liu Guang juga sedikit puas. Dia tersenyum dan berkata, Liu Guang, gelang ini sangat indah. Anda melakukannya dengan baik. Di masa depan, jika Anda melakukan sesuatu untuk saya dengan serius,
saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Liu Guang dengan hormat berkata, iya, Tuan Wu, saya akan melakukan yang terbaik untuk Anda. Lagi pula, dia buru-buru menyerahkan 2 juta cek lagi, berkata, Tuan. Wait, ini adalah sisa 2 juta. Melihat sikap tulus Liu Guang, Roger berkata dengan puas, jikamu bisa menyimpan 2 juta ini. Meskipun Liu Guang tidak peduli dengan 2 juta itu, dia juga menyadari bahwa ini adalah hadiah yang diberikan kepadanya oleh Tuan Muda Orvel. Jadi dia mengangguk dengan penuh semangat dan berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih Tuan Muda. Ragnar di samping memandang Liu Guang dengan sedikit penghargaan di hatinya. Di luar dugaan, Liu Guang ini tidak hanya memiliki sikap yang cukup saleh, tetapi juga bekerja dengan lebih sederhana dan rapi. Dan dia adalah anjing pertama yang menyerah setelah keluarga Wu datang ke Aurous Hill. Oleh karena itu, Ragnar merasa bahwa Liu Guang juga harus diberikan rasa manis yang nyata. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, Liu Guang, apakah mereka mengundangmu ke pesta ulang tahun Tuan Song hari ini? Liu Guang tersenyum pahit, dan berkata, Guru, jangan menyembunyikannya dari Anda, bagaimana saya bisa diundang oleh keluarga Song dengan identitas saya? Faktanya, banyak orang, seperti Liu Guang, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pesta ulang tahun Song. Tetapi mereka masih bermimpi memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Ini karena jamuan ulang tahun Pak Song mengundang semua tokoh top di Aurous Hill. Sangat nyaman untuk memperluas kontak di sini. Ragnar memandang Liu Guang, tersenyum sedikit, dan berkata, jika kamu tidak bisa masuk sendiri, tapi sekarang kamu adalah anggota keluarga Wuku, maka aku akan membawamu untuk bertemu dunia, dan membiarkan orang-orang di Aurous Hill tahu bahwa Anda berasal dari keluarga Wu sekarang. Liu Guang menunjukkan ekstasi. Terima kasih, Tuan Orvel, karena telah memberi saya kesempatan ini. Saya pasti akan melakukan banyak hal untuk Anda dan Guru. Baginya, pesta ulang tahun keluarga Song bukanlah sesuatu yang memenuhi syarat untuk dihadiri. Sekarang Ragnar bersedia menerimanya. Ini saja sudah cukup untuk membuatnya bersyukur. Kali ini, Ragnar berkata dengan ringan, oke, ayo masuk mobil, masuk dulu. Liu Guang buru-buru duduk di kursi kopilot dengan hormat, dan mengikuti keluarga Wu dan putranya ke rumah villa keluarga Song. Mobil ayah dan anak baru saja berhenti di halaman villa Song. Begitu mereka keluar dari mobil, mereka melihat Warnia bergegas keluar dari villa dengan mengenakan gaun merah yang sangat bermartabat. Warnia hari ini baru saja merias wajahnya dengan hati-hati, jadi dia lebih cantik dari biasanya. Roger tercengang. Butuh beberapa saat untuk kembali ke akal sehatnya. Melihat Warnia masuk ke dalam mobilnya, dia buru-buru menarik pintu mobil Warnia dan bertanya, Warnia, mau kemana? Warnia berkata dengan hampa, aku akan menjemput tamu terhormat. Roger berkata dengan nada jijik, tamu terhormat apa yang layak untuk dijemput Warnia secara langsung? Warnia berkata dengan ringan, tentu saja itu adalah tamu terpenting. Setelah berbicara, Warnia berkata dengan cara yang nyaman, tolong lepaskan pintu mobil saya akan pergi. Bab 644. Roger merasa sedikit cemberut. Dia tidak menyangka bahwa dia dan ayahnya berada di depan Warnia. Bahkan Warnia mengatakan bahwa ada tamu yang paling penting. Siapa di Aurous Hill yang lebih penting dari dirinya dan ayahnya? Dengan kata lain, di Aurous Hill, wajah siapa yang lebih besar dari wajah keluarga Wu? Meskipun dia sangat kesal, Roger berkata dengan sangat sopan, ngomong-ngomong, Warnia, saya secara khusus menyiapkan hadiah untuk Anda. Saya tidak tahu apakah Anda suka atau tidak. Warnia mengerutkan kening dan berkata, Tuan. Roger, kau harus mengambil hadiahnya kembali. Saya tidak butuh apapun. Anda tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Selain itu, saya tidak bisa begitu saja menerima hadiah Anda. Roger buru-buru mengeluarkan kotak hadiah yang diberikan Liu Guang, dan berkata dengan serius, Warnia, apa kamu bersikap sopan kepadaku? Saya terutama melihat bahwa tali yang Anda kenakan sudah sangat tua beberapa kali. Saya merasa sedikit tertekan untuk Anda. Anda adalah Nona Song yang bermartabat. Bagaimana Anda bisa mengenakan perhiasan yang sederhana dan kasar? Berbicara tentang ini, Roger telah mengeluarkan gelang yang dibelinya dan berkata, Warnia, gelang ini adalah karya perancang perhiasan Italia Fisher. Ini adalah satu-satunya di dunia, bernilai lebih dari 100 juta. Aku membelikannya untukmu. Hanya gelang seperti itu yang bisa cocok dengan identitas dan temperamen Anda. Tumpukan sampah di lehermu seharusnya dibuang ke tong sampah. Roger mengira bahwa semua wanita di dunia menyukai perhiasan,
terutama perhiasan berharga, jadi Warnia tidak terkecuali. Karena itu, gelang yang dibelinya dengan harga tinggi pasti akan menyentuh hati Warnia. Namun, dia tidak menyangka wajah Warnia tiba-tiba tenggelam setelah mendengarkan kata-katanya. Menatap mata Roger, dengan amarah dan rasa jijik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gelang di pergelangan tangannya benar-benar tidak berharga, dan memang terlihat sedikit kotor dan tua. Tapi, gelang ini adalah peninggalan ibunya. Selama bertahun-tahun sejak kematian ibunya. Gelang ini telah dipakai di tangannya dan dirawat, dan ini memiliki arti yang luar biasa baginya. Awalnya, itu tidak sengaja dikunci oleh formasi naga yang terperangkap di Feng Shui. Dia hampir meninggal dalam beberapa kecelakaan mobil dan tidak membuatnya takut, tetapi kehilangan rantai gelang ini, yang membuatnya sangat sakit dan kalah dengan kematian. Untuk alasan inilah mengapa dia mengundang Tuan Bodoh Lai dari Hong Kong untuk menukar kekayaannya dan kemudian menemukan gelang ini. Namun, saat itu, dia hampir dibunuh oleh Tuan Palsu. Jika Charlie tidak menembus pengalamannya sendiri sekilas, dan membantunya menyelesaikan formasi naga yang terperangkap, dia mungkin telah kehilangan nyawanya. Dan alasan mengapa gelang ini bisa diambil sepenuhnya berkat Charlie. Jika Charlie tidak mematahkan formasi naga yang terperangkap, bagaimana dia bisa beruntung mengambil gelang ini? Ini menunjukkan betapa pentingnya gelang ini baginya. Namun, gelang yang sangat penting baginya dan gelang yang mempercayakan segala perasaan dan kerinduannya pada ibunya ternyata menjadi sampah bagi Roger. Dia bilang itu harus dibuang ke tong sampah. Ini baru saja membuat Warnia marah, hampir meledak. Dia mendorong tangan Roger yang mengguncang gelang berlian itu, dan berkata dengan dingin, "Roger, gelang ini peninggalan ibuku. Itu lebih berharga dari hidupku. Kenapa kamu menghina itu?" Roger tercengang. "Demen itu. Apa kan? Gelang putus ini ternyata peninggalan ibu Warnia? Bukankah ini memungut batu dan menghantam kaki Anda sendiri?" Tepat ketika Roger sangat kesal dan tidak tahu bagaimana memperbaikinya, Warnia dengan marah menutup pintu mobil, menendang pedal gas, dan pergi. Roger berdiri di tempat tercengang, ekspresinya jauh lebih jelek dari saudaranya yang makan setiap jam. Bab 645. Saat ini, Roger ingin mati. Ia tidak pernah menyangka bahwa gelang patah di pergelangan tangan Warnia ternyata adalah peninggalan ibunya. Dan dia benar-benar mengatakan bahwa relik yang ditinggalkan ibunya untuknya adalah sampah. Ini benar-benar bencana yang tidak disengaja. Warnia sendiri tidak terlalu dingin padanya. Dia awalnya ingin mengandalkan gelang ini untuk memberikan gelombang poin pada dirinya sendiri. Tanpa diduga, ternyata itu adalah trik yang merugikan diri sendiri dan tiba-tiba menjatuhkan gelombang. Sekarang skornya di benak Warnia sudah dikurangi menjadi skor negatif. Ragnar, yang tidak jauh, agak bingung melihat punggung putranya di tempat. Bukankah dia datang ke sini untuk memberi hadiah pada Warnia sekarang? Warnia akan sangat senang dengan hadiah semahal itu. Tapi kenapa Warnia pergi begitu saja? Dengan keraguan di hatinya, dia langsung berjalan ke depan, menepuk bahu Roger, dan bertanya, bagaimana pembicaraannya dengan Warnia? Setelah itu, melihat Roger masih memegang gelang di tangannya, dia bertanya dengan heran, Warnia mengambil hadiah itu? Roger berkata dengan wajah sedih, ayah, gelang rusak yang dikenakan Warnia sebenarnya adalah peninggalan yang ditinggalkan ibunya oleh ibunya. Aku tidak tahu. Dia juga mengatakan bahwa gelang itu benar-benar sampah dan tidak sesuai dengan temperamennya. FCK. Ragnar juga terkejut. Segera, dia menghela nafas dan berkata kepada Roger, kamu seharusnya berpikir bahwa dengan identitas Warnia, tidak mungkin memakai gelang lusuh seperti itu. Karena dia memakainya, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Itu terlalu ceroboh. Roger hampir menangis, menatap ayahnya, dan berkata sedih, ayah, kamu baru saja memujiku karena pengamatan dan tujuanku yang cermat, dan sekarang aku ceroboh. Wajah lama Ragnar memerah, dan dia buru-buru menyesuaikan diri setelah beberapa saat, dan berkata dengan serius, kamu memang sudah mulai mengamati detailnya, tapi pengamatannya tidak cukup detail. Kali ini, kita harus belajar dari pelajaran tersebut dan jangan membuat kesalahan seperti itu lagi di masa depan. Roger menghela napas, ya, aku kenal ayah. Setelah dia selesai berbicara, dia berkata lagi, ngomong-ngomong, Warnia benar-benar menyetir untuk menjemput seseorang secara langsung, dan berkata bahwa dia akan menjemput beberapa orang terhormat. Ayah, tamu terhormat apa yang bisa membuat keluarga Song menganggap serius? Ragnar mengerutkan kening, aku tidak tahu tentang ini, tapi sejauh yang aku tahu, di antara tamu yang diundang oleh keluarga Song kali ini, selain kita,
Ada beberapa rekan Aurous Hill dan teman lama dari dunia. Tidak ada orang besar di sini. Itu aneh. Roger bergumam, ya apakah Warnia menjemput kekasihnya? Aku tidak pandai dalam hal ini. Ragnar bertanya, ya Anda harus lebih memperhatikan untuk melihat dengan siapa dia kembali. Baik. Saat ini, Warnia sedang berkendara ke rumah Charlie. Pesta ulang tahun kakek, dia seharusnya membantu di rumah, tapi dia sangat merindukan Charlie, jadi dia berpikir untuk menjemputnya secara pribadi, sehingga dia dan dia bisa berduaan di jalan untuk sementara waktu. Jika Charlie tiba di rumah Song, saat para tamu ada, tidak akan ada kesempatan baginya untuk berbicara secara pribadi dengannya. Mendengar bahwa dia keluar untuk menjemput Charlie, lagu tuan tua secara alami setuju tanpa ragu-ragu. Meskipun Charlie sekarang sudah menikah, dia tetap menganggap Charlie sebagai calon menantu keluarga Song. Di tengah perjalanan, Warnia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon Charlie. Karena hari ini adalah akhir pekan, keluarga itu bangun terlambat, jadi Charlie menyiapkan sarapan sebelum pukul 10 dan menaruhnya di atas meja.